tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya kita mengadakan Zoom meeting yang telah difasilitasi oleh PTBS. Setidaknya ini yang kedua kali. Kemarin kita sudah menyelenggarakan program Zoom meeting dengan peserta kurang lebih sekitar 500 orang. Sebelumnya juga kita dibantu oleh Ustadz Ojatsu untuk mengadakan Zoom meeting, dihadiri juga lebih dari 300 karena kapasitas memang dibatasi 300. Dan hari ini harapan kita ini menjadikan satu semangat baru untuk ada Zoom meeting hari ini, dan jika mungkin besok kita ada Zoom meeting, hari Sabtu ada Zoom meeting, hari Ahad ada Zoom meeting untuk menampung kebutuhan dari para mitra PTBS akan satu strategi atau sebuah gerakan baru dalam mempromosikan dan bergerak menghasilkan volume omset kebaikan yang tinggi. Alhamdulillah, ya, perkenalkan, nama saya Jiwan dan hari ini saya ada di dalam kendaraan karena sebelumnya memang di rumah dan kita bisa di mana saja bergerak untuk menyampaikan nilai-nilai dari bisnis kita. Dan saya berkenalan ya dengan cara yang sedikit unik, yaitu sebelumnya saya membuat program home sharing di rumah di tempat saat kita sedang PPKM, yaitu di Depok, dan diadakan setiap hari, sehari bahkan 2 kali. Hasilnya luar biasa ya, omset mereka tiba-tiba saja. Mereka yang baru bergabung belum pernah closing, ceritanya selalu closing dan closing. Ini sesuatu yang ajaib. Dan kenapa bisa begitu? Ya, semua berkenalan dengan brosur. Yang di brosur ini bisa kita tulis nomor handphone, dan kemudian kita menawarkan kepada mereka sebuah cerita. Ada 2 ceritanya, ya. Dan dari cerita inilah kemudian akhirnya orang-orang berikan satu pendekatan bahwa sukses ini yang lebih dulu sehat atau sejahtera. Alhamdulillah semua sepakat bahwa sehat dinomor-satukan, sejahtera itu adalah sesuatu yang harus didapat, tetapi lebih penting menjaga sehat, merawat kesehatan, sehingga kemudian dengan paradigma ini setiap orang akan mencari apa yang bisa didapatkan dari PTBS, ya, yang kemudian dengan itulah kita bisa menawarkan bisnis untuk selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan dari PTBS Pak Nurholis yang akhirnya kami sepakat untuk bergerak bersama menjadi tim support system yang siap melayani siapapun yang sudah bergabung dengan PTB sebagai mitra. Untuk mari kita bergerak bersama, memahami apa yang kita punya dan menggunakannya sehingga kita mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, di layar ya kita bisa melihat ada tulisan home sharing online, ya, kuliah S2. S2 itu sehat, S yang pertama, dan S yang kedua adalah sejahtera. Untuk S yang pertama, setidaknya ya kita akan menyepakati satu hal bahwa sehat itu sebetulnya mahal. Sehat itu adalah aset. Aset yang kalau kita hargakan sepertinya tidak ternilai. Bahwa banyak di antara kita yang berminat dan sangat bersemangat mendapatkan reward seperti luxury 1 miliar. Yang 1 miliar ini sebetulnya sudah ada pada diri kita semua. Apa buktinya? Buktinya hari ini kalau ada orang yang tahu harga sebelah ginjalnya, maka ginjal ini bisa dihargakan 1 miliar. 2 ginjal berarti 2 miliar. Bayangkan, ini belum kita bicarakan mata kita berapa harganya. Belum dihitung berapa harga dari liver, belum dihitung berapa harga dari jantung. Yang kalau dihargakan pun kita tidak akan jual, tapi ada yang menjual dan ada pembelinya. Siapa pembelinya? Mereka yang sudah mengalami kerusakan pada organ tubuh dan mereka punya uang. Maka mereka membayar harga mahal untuk mata, mereka membayar mahal untuk ginjal mereka kalau rusak, mereka membayar mahal untuk seluruh organ yang mungkin ya, dan mereka punya uang berapapun akan dibayar. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah kita mulai. Sehat itu mahal, maka
Ya, kita akan mencoba melihat bahwa sehat ini aset. Sementara bisnis adalah omset. Menjaga aset, menaikkan omset. Aset yang pertama kita jaga, lalu kita bangun aset yang baru dengan omset. Maka bagaimana kita melihat aset ini? Baik, Bapak Ibu, ya dalam slide kita bisa lihat ada istilah sehat. Nah, sehat ini insya Allah menjadi awal atau paradigma awal kita untuk memulai perbincangan, yaitu ya bahwa sehat itu adalah S, E, A, H, A, dan T. S, E, A, H, S, E, H, A, T. Ya, apa itu? Yang pertama adalah S. S-nya adalah spiritual. Ya, kita lihat ya di layar, spiritual seseorang sehat manakala spiritualnya kuat. Apabila imannya kuat, apabila keyakinan dirinya bagus, apabila hatinya tegar, hatinya tabah, maka dia akan punya spirit yang sehat. You are what you feel. Mungkin orang barat bilang begitu. You are what you feel. Atau program yang kita buat besok hari ini sampai hari Ahad, Spiritual Leadership Camp. Menyehatkan para leader dalam bentuk spiritual. Nah, barulah kita membahas berikutnya finansial. Spiritual ini bisa didapatkan dengan kekuatan jiwa kita. Nah, yang kedua adalah sehat itu adalah setelah S spiritual, E enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah you are what you eat. Apa yang Anda makan. Setiap apa yang kita makan, bahan baku yang baik jadi bahan energi yang baik. Ketika kita makan, yang dimakan dicerna, maka kemudian hasil cernanya bisa kita serap menjadi kebaikan, atau sebaliknya. Kita menyerap racun menjadi racun. Enzim ini juga sesuatu yang membuat makanan yang kita makan bisa diolah dengan sempurna sehingga menjadi energi. Jika tidak diolah dengan sempurna, maka makanan ini tidak akan menjadi satu energi yang baik untuk kesehatan. Yang ketiga adalah setelah S spiritual, yang kedua E enzim, maka selanjutnya adalah H hormon. Apa itu? Hormon adalah sesuatu yang Anda pikirkan sehingga apa yang Anda pikirkan mempengaruhi hidup. Hormon. Ya. Jadi orang yang yakin, orang yang dia berpikir positif, hidupnya akan jadi positif, maka badannya sehat. Orang yang berpikir negatif, maka badannya akan menjadi negatif, maka akhirnya dia kemudian hidup dalam rasa sakit yang berkepanjangan. Maka perbaiki hormon. Hormon itu you are what you think. You are what you think. Kalau spiritual, you are what you feel. Kalau enzim, you are what you eat. Dan hormon adalah you are what you think. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah hal-hal yang membuat kita sehat atau sebaliknya menjadi sakit adalah aktif. Seseorang akan dianggap sehat jika dia mengaktifasi dirinya, bukan berdiam diri, ya, merenungi nasib, tapi berjuang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, bergerak dan bergerak. Maka orang-orang yang terus bergerak, memberi manfaat, menebar manfaat, dia insya Allah akan sehat. Sebaliknya, yang hanya pasrah di rumah tidak berbuat apa-apa, maka dia akan mengalami sakit, yang sakit ini bisa jadi karena dia berdiam diri, bukannya bergerak, berbuat. You are what you do. You are what you do. Jadi spiritual adalah you are what you feel. Enzim adalah you are what you eat. Kemudian hormon you are what you think. Aktif adalah you are what you do. Nah, yang kelima, yang terakhir ini yang jadi poin kita, yaitu T, treatment. Treatment. Ya, treatment atau terapi atau sebuah perlakuan atas ketidakseimbangan atau ketidakteraturan atau kerusakan. Memberikan terapi atau bantuan, memperbaiki. Nah, itulah yang disebut dengan treatment. Treatment yang rutin, ya. Dan ini kemudian diistilahkan dengan you are what you do. You are what you do. Jika kita ya melakukan aktivitas yang sehat jadi sehat. Sebaliknya, aktivitas yang rusak, aktivitas yang sakit menjadi sakit. Nah, disinilah kita akan memulai treatment, yaitu apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ya kita diciptakan dengan kelengkapan organ oleh Allah Subhanahu wa taala. Teori sederhananya adalah
Apabila ada kerusakan pada organ, maka badan akan sakit. Ketika badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kemudian badan akan mengalami penurunan atau mengalami pengurangan atau kualitas dari kinerjanya. Dan ini disebut sakit atau sebelumnya disebut lemah. Sebaliknya, apabila kinerja organ ini optimal sesuai dengan fungsinya, maka insya Allah ya, kita akan mendapatkan rasa sehat, rasa kuat, rasa bugar. Bapak Ibu, ini adalah teori sederhana yang akan kita konversi menjadi satu penjelasan yang akan saya jelaskan dari apa yang tertayang pada brosur pertama yang tadi saya tunjukkan. Jadi ada 2 lembar materi kita sebenarnya. Yang pertama adalah ya ada 1 lembar brosur berwarna hijau depannya. Di situ ada tulisan nama kita dan nomor handphone yang digunakan sebagai pengganti kartu nama, yang isinya adalah penjelasan tentang apa yang kita punya. Apa yang kita punya yaitu kita punya produk di PT BES ini, produk-produk kesehatan herbal yang ternyata jika diolah, dikelola dengan baik, dia bisa menghasilkan satu manfaat yang luar biasa. Disebut sebagai sinergi terapi. Ya. Nah, ada satu teori sederhana. Kalau kita ingin sehat, maka rawatlah organ. Ya, rawatlah organ. Dan bagaimana supaya kita bisa merawat organ? Kita harus tahu organ ini fungsinya dari apa, untuk apa, bagaimana cara memberikannya, ya, ketika dia sakit apa yang harus kita lakukan. Dan insya Allah berikut ini akan saya jelaskan ringkas, ya, apa yang harus kita lakukan untuk organ, agar organ ini bisa sehat paripurna. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang awal. Pak Nur boleh mundur sedikit. Manusia ini diciptakan dari apa? Manusia tercipta dari satu, ya. Manusia tercipta dari tanah. Pasti kita semua sepakat, ya. Inna masalah Isa bin Maryam sesungguhnya penciptaan Isa dan Adam, inna masalah Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi ketika ada orang bertanya, Nabi Isa itu bapaknya siapa? Nabi Adam itu ayah ibunya siapa? Maka dijawab dengan jelas bahwa dia diciptakan serta-merta dibuat dari tanah, min turab, dari tanah. Dan ini bukti pertama secara ilahiyah dan juga ilmiah. Manusia tercipta dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Yang pertama, tahap 1. Tahap 2, perlu kita ingat tahap ini karena tahap ini mempengaruhi pemahaman kita. Yang kedua adalah manusia tercipta dari air, ya, mimma indafiq, dari air. Khalaqahu mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, air sperma yang disemburkan, yang dikeluarkan oleh seorang pria, bertemu dengan tanah, sel telur yang ada pada wanita. Maka tanah yang disiram oleh air ini kemudian akan dibentuk tangan, dibentuk kaki, organ-organ tubuh, dan belum diberi nyawa sampai satu masa dia akan ditiupkan ruh. Ketika dia ditiupkan ruh, selanjutnya adalah dia akan kemudian mendapatkan manfaat, ditiupkan ruh oleh Allah, dan kemudian dia bernafas. Ditiup ruh, ditiup artinya dari angin. Maka ditemukan pemahaman bahwa manusia tercipta pertama dari tanah, kedua air, ketiga angin. Di dalam perut sebelum keluar sampai di sini prosesnya, kemudian mulailah ketika bayi dikeluarkan, dia kemudian bertemu dengan udara di luar, lalu teroksidasi, ketemu dengan gen dibakar, terjadi pembakaran. Maka lalu diakui bahwa oleh dunia pengetahuan, dunia ilmiah dan ilahiyah, bahwa manusia tercipta juga dari unsur panas atau temperatur atau kalau kita menyebutnya api. Manusia tercipta dari api. Waquduhan nas wal hijarah. Sehingga kemudian dikatakan bahan bakar dari neraka adalah manusia dan batu-batuan. Artinya kita memang tercipta dari bahan yang sifatnya api. Maka lalu kita menyimpulkan, manusia tercipta dari apa? 1, manusia tercipta dari
Yang pertama adalah tanah, yang kedua air, yang ketiga angin, dan yang keempat api. Dari teori ini, kemudian akhirnya seorang ahli kedokteran yang di masa lalu hidup dan terkenal sampai sekarang dengan nama Avicenna, atau kalau kita sering menyebut dengan Ibnu Sina, mengemukakan sebuah teori. Teorinya adalah apabila ya organ-organ ini seimbang, maka insya Allah badan sehat. Organ apa itu? Organ api, organ air, organ api, angin, air, dan tanah. Yang mana organ api? Yang mana organ api? Organ api adalah organ-organ yang ada di atas. Ya, dari atas kepala sampai dada, maka organ-organ itu kita sebut organ api. Sifatnya apa? Sifatnya panas dan kering. Maka organ-organ ini kemudian perlu diberikan nutrisi api agar selalu sehat. Yang kedua, ada organ angin. Organ angin itu yang di tengah. Di skema kita lihat, ada organ angin. Organ angin ini adalah organ yang ada di posisi antara dada hingga pusar kita, ya, atau perut disebutnya biasanya begitu. Ya, ada organ lambung, ada organ liver, ada pankreas, ada usus halus, ya. Nah, itu disebut sebagai organ angin. Sebenarnya kalau organ api di atasnya dada ke atas, ya. Nah, seperti jantung, paru-paru, otak, itu adalah organ yang di atas dada. Nah, ada dua. Yang ketiga, organ di bawah pusar, di bawah angin adalah organ air. Organ yang berfungsi mengeluarkan air, buang air kecil, buang air besar. Ginjal kita misalnya, usus besar kita misalnya, dan seterusnya yang ada di bawah, besar ke bawah. Sampai apa? Sampai di dalamnya ada tulang yang menopang tubuh, yang membuat kita berdiri, itu juga termasuk organ air. Jadi persendian kita nanti itu organ air. Nah, inilah dia organ yang dibagi atas dasar ilmu penciptaan tanah, air, angin, dan api. Dan kita tahu urutan dari api di atas, yang di tengah angin, yang di bawah adalah air. Selanjutnya, tanah ada di mana? Tanah adalah yang kita injak. Yang menginjak tanah, kulit. Ya, kalau kita tidur kena tanah, kulit. Atau yang menutup badan kita disebut organ tanah. Nah, organ tanah ini yang menutupi tubuh kita, termasuk di dalamnya darah. Atau ya bagian-bagian dari kuku, kemudian dari rambut, kemudian bibir, ya, dan semua persoalan kewanitaan, ya, kewanitaan itu juga ada di tanah. Seperti yang kita tahu tadi, manusia tercipta dari tanah. Tanah itu adalah lahan yang disiram, dan itu adalah kewanitaan. Maka semua problem kewanitaan bisa kita lihat dari sini. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa apabila semua organ ini kita rawat, kita jaga, maka niscaya seluruh kesehatan badan kita juga terjaga. Insya Allah kita akan sehat jika semua berfungsi dengan baik. Nah, sebab itulah muncul sebuah teori, mari kita seimbangkan, mari kita berikan kebutuhannya, maka niscaya mereka tidak akan komplain. Kenapa? Karena setelah tadi kita lihat, manusia tercipta dari tanah, kemudian air, kemudian angin, kemudian api. Ketika ada masalah, maka masalah yang muncul pertama adalah masalah api. Masalah api, ya. Nah, di masalah api inilah lalu muncullah keluhan. Apa keluhannya? Kepalanya pusing. Boleh ditampilkan slide Nur yang pas di api, ya. Nah, muncullah kemudian problem dari api, yaitu keluhan-keluhan. Nah, keluhan-keluhannya itu bisa kita lihat di slide, ya. Ada orang-orang yang ngeluh dengan sakit kepala, dengan migrain, dengan vertigo. Kenapa? Karena dia protes, dia komplain. Kenapa organ api saya tidak sehat? Maka dia berteriak, dia sakit flu, dia sakit pilek, ya, dan macam-macam. Dada berdebar-debar, maka kita sudah bisa duga. Jika dia mengeluh dengan cara ini, Ibu dan Bapak, maka kita tolong memberikan kebutuhan apinya. Apa kebutuhan apinya? Makanan yang dibutuhkan oleh organ api adalah, kalau kategori herbal, dia semua makanan yang sifatnya aromatik. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat sana, herbal yang sifatnya aromatik atau pedas. Ya. Nah, apa saja bisa. Dan kita, alhamdulillah,
pada saat ini sudah menemukan sebuah formula yang sangat menarik untuk kita bicarakan, yaitu ya sebuah produk herbal yang bernama B-Max. Nah, apa arti dari B-Max? B-nya sendiri adalah balancing, membalans, memberikan nutrisi, ya, membangkitkan energi, membuat kemudian ya orang-orang yang lemah loyo kemudian menjadi bersemangat. B-Max, ya, balancing. Maka herba ini akan membalans kondisi apinya sehingga ketika dia sudah seimbang maka kembali tubuh akan normal kembali. Sebagai contoh gampang mudahnya adalah kalau kita kepala pusing maka buka satu kapsul dari B-Max, dibuka kapsul dari B-Max, kemudian letakkan isinya ya herbal-herbalnya ke atas lidah. Ke atas lidah, kemudian lidahnya ditempel ke mulut ke rongga mulut. Nah, biarkan sekitar 30 detik atau sampai rasa sakit hilang. Nah, disebut dengan cara puyer. Jadi minum B-Max ini ada banyak cara. Saya akan ceritakan sambil jalan. Ketika ada masalah api, berikan dia dengan cara dipuyer. Dipuyer itu dibuka, kemudian ditaruh, diletakkan di atas lidah. Lidahnya kemudian dikulum, dibiarkan nempel ke atas langit-langit rongga mulut. Kenapa? Karena di atas itu ada reseptor yang akan menerima herbal dan masuk ke dalam sistem yang bekerja di organ api. Insya Allah, mereka yang vertigo, yang migrain, yang sakit gigi, yang pusing, yang segala macam, insya Allah reda seketika, dan setelah itu baru minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup. Jadi, ya, kesimpulan pertama adalah jika organ api sehat, maka sehatlah ya kemudian semua organ-organ yang berhubungan dengan kinerja pada organ api. Yang kedua, yaitu ketika ada masalah pada organ angin. Kalau masalah pada organ api biasanya demam, panas, atau demamnya dingin. Maka berikan treatment balancing suhu. Nah, sekarang kalau masuk angin atau kurang angin, masuk angin perutnya penuh. Perut penuh menyebabkan kemudian kita malas bergerak, menyebabkan kita malas makan gak enak, cepat penuh perutnya. Nah, kenapa demikian? Karena ya tempat dari makanan adalah di perut. Perutnya sehat, badannya sehat. Organ anginnya seimbang, kuat, maka organ juga seluruhnya kuat, badan akan sehat. Nah, bagaimana cara untuk kemudian kita memberikan treatment untuk organ angin? Organ angin kita lihat, ya, lihat di organ angin ini ada organ yang dia ada di antara dada hingga pusar kita, ya, dan liver kita, lambung kita, pankreas kita, usus halus kita, lambung kita, ya, semua jika mereka komplain, mereka akan berteriaknya tuh menunjukkan rasa sakit, diabetes, darahnya jadi gulanya tinggi, ya, sakit mah nyeri ketika masuk sesuatu karena ada luka di dalamnya atau asam yang terlalu tinggi, ya, livernya bermasalah, maka kemudian dia drop harian, dia merasakan kelemahan dan lain-lain, ya, kita bisa lihat di sini apa saja, malas makan dan seterusnya. Maka obatnya adalah semua herbal yang rasanya pahit, atau asin. Nah, B-Max, ya, kalau untuk api kita berikan dengan cara puyer karena di dalamnya ada merica dan cabai Jawa. Merica dan cabai Jawa ini akan bekerja pada organ api sehingga kemudian ya apinya hidup kembali. Sementara kalau angin, kita memberikan bahan berupa gamat emas. Gamat emas ini adalah herbal, bukan sejenis herbal tapi hewani yang hidup di laut yang punya kemampuan regenerasi sel sangat hebat. Baik, ketika kita ya memberikan herbal api, maka otomatis terjadi proses yang disebut sebagai relaksasi. Ya, relaksasi ini penghilang atau memberikan ketenangan, obat penenang alami. Ya, sehingga kemudian kita tidak lagi stres, spiritualnya bagus, hatinya tenang. Sementara ketika regenerasi, tubuh kita ini yang setiap hari ada sel mati, ada sel hidup, ya, semakin tua sel matinya semakin lebih banyak, sementara sel hidupnya semakin
sedikit. Jika diteruskan maka penuaan terus terjadi dan akhirnya kematian sampai batas masanya. Atau kalau kita balik, kita aktivasi kembali regenerasinya, maka yang terjadi adalah kita bisa dikatakan awet muda. Maka tidak heran jika ada usia 40 tahun, wajah masih 20 tahun. Atau dibalik, usianya sudah 40 tahun tapi seperti 60 tahun. Dan ini adalah persoalan dari inti dasarnya adalah regenerasi sel yang tidak optimal. Nah, gamat emas ini adalah salah satu jenis hewan laut yang mampu melakukan regenerasi sangat hebat. Sehingga dia memiliki sel growth factor yang sangat tinggi. Kalau dipotong-potong sampai hampir putus, tidak sampai putus, maka dibiarkan kembali di laut dalam 90 hari. Allah ya gamat emas ini dia akan kemudian menjadi lebih bisa menyatu kembali. Sehingga kalau kita konsumsi rutin, maka Bapak Ibu proses regenerasi sel pada tubuh kita juga akan lebih baik. Ya, ini insya Allah banyak dibuktikan oleh mereka yang rutin minum selama berbulan-bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah masalah berikutnya setelah cara minumnya untuk yang metode angin adalah dengan cara kita minum dengan disirup. PTBS tidak mengeluarkan yang model sirup, tapi model cuma kapsul. Maka caranya adalah kapsulnya dibuka 1 atau 2 kapsul sesuai berat badan. Kalau berat badan di bawah 50 kg, 1 kapsul. Berat badan di atas 50 kg, maka 2 kapsul. Dosisnya seperti itu, boleh kelebihan dosis, tapi sayang. Mungkin nanti mubazir ya. Nah, jadi ya cara minumnya buka kapsulnya, masukkan dalam gelas, tuangkan air sedikit ke gelas supaya jadi sirup. Tidak perlu diaduk, tapi cukup digoncang-goncang, diputar-putar sebentar, maka setelah itu langsung diminum habis. Saya ulangi, ya cara sirup ini adalah ambil kapsul 2, buka, kemudian tuangkan air sedikit saja, kemudian larutkan ya 2 kapsul yang sudah dibuka dalam air yang sedikit ini, lalu Ibu dan Bapak kemudian setelah digoncang sedikit, setelah larut, diminum langsung. Boleh air biasa, ya boleh air hangat, jangan air panas. Bapak Ibu, cara ini nanti akan membuat herbal akan masuk langsung ke lambung kita untuk diproses. Kalau cara dipuyer, dia diproses di mulut, rongga mulut. Kalau di sirup akan diproses di lambung, sehingga kemudian langsung bekerja efektif. Tidak nunggu lama. Nah ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah ini cara yang paling standar. Apa dia? Cara yang ketiga adalah kalau ada masalah air. Apa itu masalah air? Pertama adalah orang yang kurang air pasti bermasalah. Maka 1 hari diwajibkan, diharuskan. Minumlah air 1 liter per 25 kg berat badan. Saya ulang, 1 liter per 25 kg berat badan. Ya, jika 25 kilo 1 liter, 50 kilo 2 liter, 75 kilo berarti 3 liter, 100 kilo berarti 4 liter dalam sehari. Dikredit, jangan minum cash, dikredit. Begini cara merawat organ air, sehingga efeknya pasti sering buang air kecil atau buang air besar. Bagaimana cara mengukurnya? 1 hari kita minimal seharusnya buang air besarnya 2 kali. Kenapa? Karena makanan yang kita makan maksimal harus keluar dari badan kita lagi setelah 14 jam. Sejak ditelan. Makanan yang kita makan sejak ditelan, prosesnya sampai kemudian sempurna diserap dan dibuang harus ya maksimal 14 jam. Jika lebih, maka makanan ini berubah menjadi sampah. Sampah yang berbahaya karena sampah ini dibiarkan lama-lama busuk, lama-lama bau, lama-lama keras, lama-lama hitam, dan akhirnya menjadi racun. Ketika menjadi racun, tidak juga dibuang sehari 2 hari, dia akan kembali lagi dari usus besarnya naik ke atas. Ke usus halus diserap lagi oleh tubuh. Maka tubuh kita nanti akan menyerap makanan yang berasal dari racun. Nah, agar tidak terjadi efek ini, maka pastikan terbuang makanannya dalam maksimal. Caranya bagaimana? Caranya setiap malam, ya, baik.
Caranya setiap malam sebelum tidur minumlah 1-2 kapsul sesuai berat badan. 50 kilo 1 kapsul, di atas 50 kilo 2 kapsul. Maka insya Allah malam itu makanan kita akan siap untuk dibuang secara alamiah. Tidak pakai tenaga dalam. BAB-nya lama-lama nanti akan normal, sehat. Awalnya mungkin BAB-nya bentuknya masih keras, hitam, tenggelam. Nanti lama-lama jadi kuning, ngambang, dan bau aromanya juga tidak menyengat. Itu ciri-ciri kalau perut kita memang bersih, kalau perut kita normal dalam pembuangan. Ini adalah cara metode air, dan cara ini cara paling lazim, paling umum bagi siapapun baik yang sehat atau sakit. Jaga, rawat, ya. Ini akan membuat semua organ kita akan mendapatkan nutrisinya. Kenapa? Karena setiap kita makan, minum di waktu malam ini nanti terjadi proses rilis yang sempurna dan penyerapan jadi bagus. Sebaliknya, jika masalah air dibiarkan, akan muncul kemudian masalah yang keempat, yang terakhir, yaitu problem tanah. Tanah yang tidak lagi seperti sebelumnya melindungi dan mempercantik keadaan kita. Kulit kita jadi kemudian luka, borok tidak sembuh, jerawatan, hitam, gatal-gatal, kuku kita gak rata lagi, rambut kita mudah rontok, sulit disisir, bibir pecah-pecah, dan macam-macam yang kita bisa alami. Ya, yang paling berat adalah mulai muncul penyakit-penyakit degeneratif sampai penyakit kanker misalnya. Ya, terutama buat wanita, maka wanita memang riskan untuk penyakit kanker yang insya Allah dengan izin Allah, ya, Bimax ini jika diminum dengan cara yang saya ceritakan berikut akan sangat membantu mempercepat proses. Apa caranya? Caranya adalah kita buat dalam bentuk infus. Kita buat dalam bentuk infus. Nah, Bapak dan Ibu, infus ini apa? Jangan bayangkan infus adalah cara membuat ramuan yang seperti di dokter di rumah sakit ditusuk jarum, kemudian digantung, bukan itu ya. Tapi prinsipnya sama, yaitu kita akan membuat bagaimana Bimax ini bisa berfungsi menjadi herbal, ya, zat aktif herbal yang langsung bisa diserap ke darah. Langsung diserap ke darah. Caranya, ya, caranya adalah kita sediakan air 1 gelas penuh. Kalau tadi waktu angin 1 gelasnya tidak perlu penuh. Ya, jadi kita sediakan 1 gelas penuh, kemudian kita ambil 1-2 kapsul, buka kapsulnya, kemudian rendam herbalnya. Rendam herbalnya, tidak usah diaduk. Ya, kemudian biarkan ditutup selama paling cepat 6 jam, paling lama 12 jam. Jadi infus adalah merendam herbal yang sudah dibuka kapsul, kemudian dibiarkan selama 6 jam sampai 12 jam. Kemudian setelah itu kita minum yang bagian atas atau bagian bening. Jangan diminum yang kapsul bagian bawah. Ya. Baik, kita akan minum bagian yang beningnya. Kapan kita minum? Ini adalah ramuan yang dibuat semalaman. Maghribnya dibuat, direndam. Kemudian 6 jam kemudian, jam 12 malam boleh, jam 2 boleh, sebelum subuh boleh waktu sahur. Jadi dibuat maghrib, diminum subuh. Ya, yang diminum apanya? Hanya bagian atasnya saja, hanya bagian dari airnya yang bening. Nah, insya Allah dengan cara minum ini, kesimpulannya adalah jika kita lakukan cara ini semua, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan satu kesempatan merawat organ dengan optimal. Cara pertama, ada masalah dengan organ api, kasih nutrisinya yaitu ya herbal yang rasanya pedas dan aromatik. Nah, herbal itu adalah ya merica dan cabai Jawa. Yang kita ambil, kita pilih, kita ramu. Yang kedua, ada herbal yang kedua yaitu herbal angin. Jika ada masalah angin, maka berikan nutrisinya yaitu ya herbal yang rasanya pahit atau asin. Ya, ada gamat emas di dalamnya, ada pasak bumi yang rasanya pahit, dan insya Allah itu akan memberikan kecukupan nutrisi untuk organ
angin. Minumnya api dengan puyer, angin dengan sirup. Kemudian yang ketiga organ air, ya. Kita berikan yang rasanya cenderung manis sebetulnya, ya, atau kita lihat di situ apa namanya, ada herbal purwoceng yang sifatnya bisa buang atau menyeimbangkan airnya. Nah, kemudian yang caranya dengan ditelan malam hari sebelum tidur. Nah, lalu yang terakhir adalah organ tanah. Organ tanah ini, ya, ini ada diberikan untuk herbal yang sifatnya selat atau asam. Asam ya Bu, jadi supaya ibu-ibu ingat organ wanita asam. Kalau kita perempuan hamil biasanya ngidam, pengen yang asem-asem. Ya, nah di sini adalah contoh ya logiknya supaya kita ingat ya. Nah, maka kemudian minum dengan cara diinfus. Apa yang terjadi jika ini dilakukan dengan cara yang sempurna? Maka proses pertama, apinya hidup dan terjadi proses relaksasi. Anginnya seimbang, terjadi proses regenerasi. Kemudian rilisnya berlaku, maka kemudian terjadi proses rilis. Yang terakhir, ketika badannya bersih tapi ada unsur makanan yang cukup, maka terjadi proses yang terakhir yaitu refungsi. Nah, refungsi ini yang menjadi akhir poin target dari peran dari Bimax. Apabila organ tubuh berfungsi dengan normal, maka otomatis ya semua badan kita terasa sehat, yang sakit hilang. Nah, maka lakukan dengan cara yang benar, insya Allah hasilnya benar. Bagaimana kalau salah? Aduh, saya minumnya cuma kapsul. Bukan salah. Tapi apa? Tapi kalau dengan cara kapsul, maka biasanya dia akan diserap dulu kayak di usus halus kita. Kemudian dia akan berputar-putar dulu sampai mencapai organ yang dituju. Perlu waktu, tapi tidak salah. Ya, berikutnya adalah cara minumnya bagaimana? Kalau dosis 1 untuk anak dan orang tua, 2 untuk dewasa, atau berat badan di bawah 50 kilo 1 kapsul, 2 kapsul, minumlah siang dan malam. Yang mana siang, yang mana malam? Lihat di tabel lagi. Di tabel ada bagian, oh ya, ada tabel lengkap ya. Baik, Pak Nur boleh tolong lihatkan tabel lengkap. Di tabel lengkap ada api, angin, air, tanah. Posisi api ada di kanan atas. Ya, boleh kita lihat tabelnya. Posisi angin ada di kiri atas. Posisi, ya, saya bantu dengan gambar. Ya, ini gambarnya. Ya, belakang aja. Posisi api ada di kanan atas. Posisi angin ada di kiri atas. Api, kemudian angin, kemudian air, kemudian tanah. Jadi Bapak Ibu nanti saya kirim ya file dari brosur ini yang bisa dilihat di handphone masing-masing di grup home sharing ya. Di grup home sharing. Nah, mari kita lihat semua cerita saya ada di sini, cara minum sudah, kemudian waktu juga sebenarnya sudah. Kenapa? Karena waktunya bicara siang dan malam. Siang untuk api dan angin. Kalau malam berarti tanah dan air, bawah. Bawah itu malam, api itu atas. Ya, itu cara minumnya. Kapan itu siang? Antara subuh sampai maghrib. Kapan itu malam? Antara maghrib sampai subuh. Ya, jadi kalau kita minum herbal ini, dia akan berfungsi siang dan malam nantinya. Ya, nah sehingga kalau ditanya lagi kapan waktu terbaik siang malam, saat perut kosong. Saat perut kosong. Kenapa? Agar tidak bercampur dengan makanan yang sedang kita makan. Sayang, mubazir. Ya. Jadi kita akan makan dengan cara perut kosong. Ya, Bapak dan Ibu, itu penetapan waktu kita sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik. Selanjutnya terakhir, ya,
Bagaimana jika kita ingin menambah lagi kekuatannya atau menambah kinerja dari herbal? Caranya adalah sinergikan. Sinergikan, ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di tabel, di slide, Pak Nur, di slide ada gambar produk-produk kita ya. Jadi kalau masalah api, Ibu dan Bapak bisa menambahkan habatus sauda atau di herbal kita punya Hubs Pro. Kita punya Hubs Pro. Hubs Pro ini bisa disinergikan sehingga bekerja organ api. Jadi kalau punya masalah api gimana? Kita berikan langsung ya dengan tambahan Hubs Pro. Hubs Pro ini juga bisa disinergikan untuk organ air karena mengandung propolis. Jadi alhamdulillah Bimax ini dengan Hubs Pro bisa sinergi ya, sinerginya bisa ke api, bisa juga ke air, tapi lebih banyak ke api karena kekuatan habatus sauda yang diambil. Kalau kita ingin bersinergi dengan untuk angin, maka kita berikan dia Eco Max Coffee. Eco Max Coffee. Kenapa? Karena Eco Max Coffee ini herbal pahit yang kemudian kalau kita campur dengan Bimax dia bekerja optimal mengisi angin atau menyeimbangkan angin. Dan ini adalah satu treatment untuk merawat organ dari perut kita atau organ angin. Sambil berjalan saya uraikan bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang menderita COVID. COVID berarti kan ini menyambung langsung. Orang yang kena COVID, organ yang akan diserang adalah organ pernafasan, sistem pernafasan dan pencernaan. Atau kalau organnya yaitu paru-paru dan lambung. Paru-paru dan lambung. Jadi kalau kita lihat di skema, ya, kita lihat di skema, maka organ yang harus kita rawat, kita jaga adalah organ api dan organ angin. Api dan angin. Berarti herbalnya apa? Bimax plus Hubs Pro. Kapan minumnya? Kapan saja siang hari, ya, kapan siang hari perut kosong. Waktu terbaiknya ada 3, yaitu waktu duha, zuhur, dan asar. Duha, zuhur, dan asar. Cara minumnya, puyer dan sirup. Boleh pisah waktu, boleh gabung waktu, boleh 3 waktu, boleh 2 waktu atau 1 waktu, tergantung kesempatan. Dan mungkin keuangan ya, bisa jadi ya. Jadi, alhamdulillah saya sudah beberapa yang COVID ya, sudah COVID, kemudian sekarang sekeluarga COVID sehat, sudah sehat sempurna dan sudah di rumah semuanya dengan terapi ini. Kepada Ibu mudah-mudahan nanti kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Nah, jadi sinergi ya, udah ketemu Hubs Pro dan di api, Econet Coffee di angin. Air ini tulang, berarti kombinasinya dengan Evitgo, susu, atau kalsi. Ya, bisa juga kita memberikan X-Slim, ya, karena kalau susu nanti minumnya jangan bareng sama herbal, jangan sama-sama dengan herbal, nanti dia menutup fungsi optimal dari herbalnya dalam penyerapan. Jadi kalau makan malam selesai jam 8, jam 9 minum susu, jam 10 baru minum herbal, baru minum Bimax. Nah, maka apa yang kita bisa dapatkan nanti dengan X-Slim, spirulinanya akan membuat kita bisa mendapatkan manfaat optimal dari pembuangan. Jadi kotoran itu akan dibuat lembek, fesesnya jadi enak untuk didorong keluar secara alami. Yang terakhir adalah sinergi dengan organ tanah, ya, organ tanah yaitu ya Bimax dengan kolagenia. Jadi kolagenia ini bagusnya minum malam. Ya, maksimal subuh sebelum matahari terbit. Minum bersamaan dengan infusan. Boleh dicampur, boleh dipisah. Ya, jadi kolagenia ini kalau dipadukan dengan Bimax hasilnya akan optimal, dahsyat, luar biasa. Ya, ibu-ibu silakan mohon kirimkan yang sudah testimoninya dalam bentuk video kalau ada, kalau tidak ada dalam tulisan. Ya, kemudian yang terakhir ya tambahannya Ecovico. Ya, Ecovico ini juga untuk membersihkan darah. Kita minum bersamaan, insya Allah akan menjadi pembersih darah. Infus ini gunanya untuk membersihkan darah sehingga efeknya kemudian kulit kita juga sehat dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ada 4 cara minum, ya, yang sifatnya adalah 4, saya sebut dengan 4 sehat, ya, yang saya sebut dengan 4 sehat. Sekarang
4 sehat itu puyer, kemudian dengan sirup, lalu kapsul, lalu terakhir dengan infus. Yang kelima adalah ini selalu saya bawa Bimax yang kita kocok, tapi kita campur dulu dengan jeruk nipis atau jeruk lemon. Jeruk nipis airnya yang diambil, jeruk lemon sama daunnya sama kulitnya, kemudian madu 1 sendok. Ini kita kocok seperti ini sebanyak 300 kali atau 2 menit agar partikel molekulnya menjadi pecah dan berubah menjadi nano. Kenapa? Karena kita ingin memberikan ini buat mereka yang kena stroke. Nah stroke itu tidak mudah menyerap herbal, cuma bisa 30%, makanya dia buat partikelnya dibuat sekecil mungkin. Sehingga ibu bapak mereka akan menderita stroke, buat ramuan ini setelah jadi 300 hitungan atau 2 menit, ini segera dipenuhi. Penuhkan sampai atas sehingga air ini, tadi ini biang ya. Nah, ini biang, kemudian jadi larutan minuman yang akan kita berikan 2 kali, ya. 1 botol pagi sampai zuhur, 1 botol lagi buat yang baru zuhur sampai asar, ya. Maka insya Allah dalam 3 hari, dalam 7 hari, 14 hari, mereka yang stroke ini insya Allah akan mulai bisa mengalami satu perubahan. Yang Bapak Ibu bisa lihat, bahkan ada yang baru 2 kali minum tanpa ini sebenarnya, itu sudah bisa memberikan efek. Bagaimana kalau yang sudah minum dengan cara yang tepat guna. Nah, kalau yang tidak bisa bergerak, bisa bergerak, nah bagaimana dengan yang sehat? Yang sehat yang dia nggak ada masalah stroke, maka bagaimana apa efeknya minum ini? Minuman ini jadi minuman energy drink. Kita minum pagi sampai asar maksimal ya, jangan minum malam. Kalau minum malam seperti saya tadi malam, saya ngisi sore hari saya minum, sampai jam 12 saya nggak bisa tidur. Sampai jam 1 saya nggak bisa tidur. Maka ya caranya adalah minum cuma siang, tidak boleh bermalam. Jangan menginap minumannya, harus habis. Minumnya sedikit-sedikit, jangan langsung dihabiskan. Supaya manfaatnya optimal. Penyerapannya bisa optimal juga. Nah, Bapak Ibu, itu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sinergi sudah ketemu, ya. Kemudian treatment buat yang stroke sudah ada. Sekarang berikutnya adalah sebelum kita pindah ya ke tema berikut, Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu sekarang buka 1 kapsul, ya, buka 1 kapsul. Kemudian kapsulnya tolong isinya dicicipi, ya, boleh taruh piring dulu. Kemudian cicipi, ambil pakai jari seperti ngambil garam. Kemudian cicipi, taruh di ujung lidah, taruh di ujung lidah. Ya, seperti ini. Ujung lidah. Baik. Setelah itu, Ibu dan Bapak, tolong tuliskan di komen, rasa yang Bapak Ibu temui rasanya apa? Rasanya apa? Ya. Kenapa? Ya, sambil saya nunggu, Ibu dan Bapak, saya ulang, buka 1 kapsul, tuang ke piring, atau boleh melalui tutup, atau bisa lewat kapsulnya, ambil pakai jari, kemudian tuang jilat ya, taruh di ujung lidah. Sedikit saja, maka akan ada rasa. Nah, tolong tuliskan rasanya apa, ya. Pahit, oke, saya baca. Tolong tuliskan yang sudah coba, rasanya pahit. Kemudian sambil menunggu, ya. Ada yang bilang nggak ada rasa, oke, lanjut. Rasanya pedas, baik. Rasanya pedas. Asin, baik, Masya Allah. 4 orang langsung beda semua rasanya. Padahal yang dia coba sama rasa, ya. Sama isinya. Dari pabrik yang sama. Asin, baik. Terus, ya, asin. Apalagi, gak ada rasa lagi, Masya Allah. Terus, ya, aduh. Ini ada pertanyaan, nano, baik. Terus, lanjut. Ada yang tidak ada rasa, ada yang pedas, ada yang nano, ada yang manis. Ya, ada. Asin, pahit, pedas, oh lengkap. Baik, pahit. Ada yang rasanya pahit. Terus, manis banget, Masya Allah. Terus, aneh ya, aneh sekali. Kenapa kok bisa beda-beda? Nano, baik. Terus lagi. Oke, sambil Bapak Ibu bisa melihat dan membaca, saya sampaikan dulu teori sederhananya. Ada yang tidak berasa karena belum beli. Oh ya, baik, pahit. Pahit terus ya, terus tulis ya. Baik Bapak Ibu, ada 4 cara mendiagnosa masalah saudara-saudara kita, termasuk masalah diri kita sendiri. Apa dia?
Yaitu, satu, Bapak dan Ibu bisa tahu masalah teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Dengan cara kita tanya. Kita tanya, wahai sahabat, saudara, apa organ yang Anda rasakan? Aduh, saya mah, berarti lambung. Lambung berarti masalah angin. Aduh, saya sesak nafas, berarti paru-paru, berarti masalah api, obatnya yang tadi. Aduh, BAB-nya nggak lancar, berarti masalah air. Duh, ini kok jerawatan, kulit gatal-gatal, dan seterusnya, berarti masalah tanah. Itu cara pertama. Cara kedua, mari kita lihat sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang tadi merasa pedas, nah, slide-nya boleh kita lihat, berarti dia punya masalah pada organ api. Nah, Pak Nur boleh lihatkan apinya? Organ api. Kenapa? Karena bahan obat buat orang yang sakit, masalah api justru yang pedas-pedas. Jadi ketika organ kita lemah, badan kita lemah, contohnya, badan saya kuat dipukul no problem. Badan saya lemah dipukul sensitif saya jadi merasa. Organ yang lemah akan merasakan sensitif, rasa pedasnya muncul. Karunia Allah. Orang sakit, Allah kasih obatnya adalah yang dia rasakan. Nah, ini unik ya. Jadi Ibu dan Bapak yang tadi pedas, besok atau sekarang ya, siang hari ini, segera terapi puyer. Ya, terapi puyer. Kapan? Waktu kambuh atau bebas waktunya asal perut kosong. Yang kedua, kalau ada yang ngerasa pahit atau asin, organ yang lemah adalah organ angin. Jadi kita nggak perlu tahu organnya apa, pokoknya angin. Solusinya adalah sirup. Angin, sirup. Angin, sirup. Api, puyer. Ya, baik. Jadi yang pahit, yang asin, ya, mohon dia terapi yang angin di sirup. Kalau pedas dan pahit, ya udah, konsumsinya cara puyer dan cara sirup. Yang ketiga, yang tadi manis, yang manis banget. Nah, tuh. Yang manis, ngerasain manis itu, ya, maka berarti organ airnya yang lemah, maka dia perlu minum setiap malam 1 atau 2 kapsul sebelum tidur agar organ airnya sehat kembali. Ya, langsung praktek nanti malam. Nah, yang kemudian rasanya asem, tadi ada nggak ya asem ya? Asem atau kelak, maka dia akan dia perlu organ terapi tanah atau infus. Ya, itu adalah 4 cara untuk kita tahu rasa dan kemudian tahu terapi. Pertanyaan pasti muncul. Yang rasanya nano-nano dan tidak berasa. Nah, ini dia. Pertama, kalau yang rasanya nano-nano, insya Allah sehat. Ya, yang nano-nano, alhamdulillah, insya Allah organnya lagi sehat nih, lagi optimal, tinggal dirawat. Gimana ngerawatnya? Cara air, karena tidak perlu terlalu diberikan treatment. Nano-nano, karena kalau orang sehat ya, mau makan apa aja rasanya enak. Sebaliknya, kalau sakit, maka dia bisa jadi nggak rasa lagi. Apa bedanya dengan merasa dan tidak berasa sama sekali? Kalau cuma rasa pedas, masih api, ya, sampai kemudian tidak berasa, berarti sakitnya ini sudah parah. Ya, autoimun kalau kita nyebutnya. Masalahnya sudah masalah tanah, tapi sudah berat. Maka Ibu dan Bapak, saya anjurkan yang seperti ini, mungkin 4 cara ini kita lakukan, sinergikan, ya, supaya apa? Supaya semua organ kembali sehat dan kuat. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kalau kita membiarkan, kita ulang, kalau manusia diciptakan dari tanah, kemudian air, angin, dan api. Kalau sakit, api dulu, angin, air, tanah, dan akhirnya bisa jadi masuk mana. Maka kita tahu, yang sakit terkena sangat parah itu bisa jadi tidak merasakan apa-apa seperti COVID misalnya. Maka saran kita bagi mereka yang menderita ini segera ya terapi dengan Bimax dan Hubs Pro dikombinasikan siang dan malam. Ya. Nah, yang terakhir ya, yang 2 cara, keluhannya apa? Yang kedua adalah kita coba cicipi, itu bisa untuk 1 kelompok, 1 home sharing, 1 rumah. Maka berikutnya adalah yang ketiga dan keempat akan diajarkan pada kesempatan yang lain tentang diagnosa langsung dari guru saya, Ustadz Anton Slamet.
yang akan mengajarkan kepada Bapak dan Ibu selama 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam ya. Insya Allah kita susun waktunya, nanti kita umumkan, segera ikut, karena kami akan melatih ya sebanyak mungkin para mitra yang mereka mau dilatih menjadi konsultan ahli. Menjadi konsultan ahli dengan pelatihan 2 hari 1 malam langsung dari gurunya ya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu ya, kita akan mengakhiri sesi ini. Saya lihat saja pertanyaan jika ada muncul yang tertulis ya. Jika tidak ada berarti saya rasa materi saya asumsikan tidak banyak pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup home sharing. Di grup home sharing. Yang belum bergabung segera bergabung supaya bisa kita berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Jika ada pertanyaan soal penyakit, nah kalau pertanyaan soal penyakit dijawab dalam grup konsultasi. Saya punya grupnya, diasuh oleh Ustadz Anton. Silakan. Kesimpulan karena kita mau pindah sesi. B-Max adalah B maximum with X. B maximum with X. Nah, B-nya balance, maksimum, X yangnya ada yang kedua adalah api, angin, air, tanah. Itu kan bentuknya silang ya. Api, angin, air, tanah. Kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Sempurnakan, balanskan. Yang 4 ini insya Allah kita sehat. Setelah sudah ya, pertanyaan boleh tertulis, nanti dijawab kesempatan lain. Saya ingin lanjut dengan bagaimana cara membuat B-Max ini bisa bekerja menjadi B yang kedua. Apa B yang kedua? B yang kedua adalah B, bisnis. Apa dia? B, bisnis. Bapak Ibu, lihat di slide. Bapak dan Ibu lihat ada slide menjawab pertanyaan standar bagi orang baru yang belum kenal bisnis ini. Maka pertanyaannya, B-Max itu harganya berapa? Gitu ya. B-Max harganya kita jawab seragam. Cara jawabnya begini. B-Max harganya 250.000 per botol isi 70 kapsul 500 mg per kapsul. Ya. Jadi jawabannya adalah per botol 250.000. Boleh nggak lebih murah? Bisa. Caranya belanja 2.100.000. 2.100.000 dapat 12 botol. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, jangan memberikan diskon kepada konsumen kecuali dia tertarik untuk jadi distributor. Nah, maka silakan jadi distributor, modalnya 2.100.000 dapat 12 botol, wajib terjual selama paling tidak 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu adalah hitungan sebulan, 2 bulan 1 botol ya. Jual kemana seperti itu ya? Jual saja ke diri, jual diri ya. Jadi 1 bulan 1 botol habis kita minum, bulan depan minum lagi botol yang kedua, ketiga sampai 12 bulan. Kesimpulannya apa? Jadi agen mah yang penting dapat harga murah dan kita bisa dapat untung. Apa untungnya? Untungnya adalah pertama jadi distributor bayar 2,1 dapat 12 botol plus kita dapat apa? Kita dapat produk dan dapat konsultan. Apa tuh? Dapat konsultan ahli yang akan melayani tanya jawab soal penyakit dan obatnya apa, termasuk dapat training, termasuk dapat layanan Zoom seperti ini yang bisa Bapak Ibu dapatkan insya Allah tiap hari. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, walaupun kita hari ini ada SLC ya. Baik, jadi yang pertama adalah ayo gabung ya, ayo gabung. Gabung nggak usah ragu-ragu, karena nggak usah khawatir barang nggak kejual, karena barang ini barang bagus, barang butuh, dan insya Allah kita akan dapat B. B itu apa yang ketiga? B-nya best. BEST ya, kita dapat layanan dari perusahaan PT best. Ya, layanan ini layanan bisnis yang akan Bapak Ibu lihat nanti. Bapak Ibu akan didampingi sehingga kemudian Bapak Ibu tidak akan dibiarkan sendiri berjalan bergerak. Program ini bisa dilakukan diikuti oleh siapapun lintas jaringan dari manapun, negara apapun. Jadi Bapak Ibu punya peluang. Prospek dari luar negeri sekalipun selama mereka masih bisa gunakan Zoom. Nah, sekarang ya, apa yang kita butuhkan dalam bisnis ini? Kita butuh modal. Setiap bisnis butuh modal. Betul ya? Setiap bisnis butuh modal. Tapi modalnya nggak cuma uang. Mari kita lihat. Modal pertama adalah ya M.
modal itu kan pertamanya M, keduanya O, ketiganya D, keempatnya A, kelimanya L. Jadi dibaca modal. Bapak Ibu lihat, M-nya apa? M-nya adalah mimpi. Di sini Bapak Ibu akan saya tunjukkan ada mimpi yang indah, mimpi yang hebat, mimpi yang membuat kita punya gairah. Nah, maka orang mau bekerja karena mimpi. Andai ada orang yang tidak punya mimpi, maka Allah akan berikan M yang kedua. Apa dia? Apa dia? Masalah. Ada mimpi, ada masalah. Ada orang hidup karena mimpi, ada orang hidup karena masalah. Ada orang mimpi karena pengen dapat prestasi, ada orang bergerak bekerja karena masalah, takut lapar, takut sakit, takut miskin. Maka apa yang kita lakukan lebih baik punya mimpi daripada punya masalah. Baik Bapak Ibu, mimpi kita silakan kita desain, nanti saya tunjukkan apa yang bisa Bapak Ibu mimpi di sini. Yang kedua, ya berikutnya adalah optimisme. Karena ada orang yang punya mimpi tapi nggak yakin mimpinya wujud, jadi kayak khayalan. Maka bermimpi dengan optimis, yakin dia akan terjadi. Optimisme. Bagaimana supaya yakin? Ikuti sampai endingnya. Yang ketiga, dana. Bapak Ibu bisnis ini butuh dana? Ya. Semua mau bisnis butuh modal, dana? Ya pasti. Tapi Bapak Ibu insya Allah mimpi di bisnis ini menghasilkan miliaran, tapi modalnya cuma 2.100.000 tadi. Cuma 2.100.000 sekali seumur hidup, boleh ditambah. Bahkan kalau Bapak Ibu mau cicil, bisa juga beli satu, insya Allah ya. Itu juga bisa, tapi lambat sayang. Jadi yang ketiga, D, dana. Modalnya minimal 2,1, boleh lebih, makin besar makin bagus. Nah yang keempat, A. A-nya apa? A-nya adalah attitude, akhlak. Nah ini dia, karakter. Ada orang yang punya modal besar, bangkrut juga. Kenapa dia bangkrut? Gampang nyerah. Ditolak langsung loyo. Ya, gagal langsung nyerah, langsung mundur teratur. Hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Muntaber, mundur tanpa berita. Ya, panu, kudis, kurat. Punya harapan, panu. Punya harapan tapi ragu-ragu. Kudis, kurang disiplin. Kurat, kurang aplikatif. Nah, itulah. Penyakit-penyakit orang yang nggak punya attitude. Maka ikuti trainingnya. Kita akan buat training nanti, insya Allah offline dan online. Jangan lewatkan agendanya, lihat di program-program home sharing. Terakhir, Bapak dan Ibu lihat, kata-katanya adalah legalitas. Kalau mimpi milik kita, optimisme milik kita, dana milik kita, dan attitude juga milik kita. Yang keempat, bukan milik kita, milik perusahaan, di luar kita legalitas. Tapi harus ada, bisnis besar nggak bisa tanpa legalitas. Maka udah ikut saja orang yang sudah punya perusahaan bagus, PTBS. Dia punya produk bagus, punya sistem bagus, punya manajemen bagus. Karena apa? Semua yang tadi disebutkan, kalau kita tidak punya, kita tidak akan punya bisnis yang besar. Maka Bapak dan Ibu, ya jadikan ya perusahaan ini sebagai kendaraan untuk menuju mimpi kita tadi, ya dengan keyakinan, dengan modal yang cukup, dibatasi nggak usah besar-besar. Karena bikin perusahaan modalnya bisa miliaran, sementara ini cuma 2.100.000, hasilnya miliaran. Nah, itu dia modalnya. Sekarang, berikutnya apa? Kalau Bapak Ibu gabung, dari mana kita mulai? Saya akan katakan kita mulai ternyata dari rumah. Gak usah punya kantor, gak usah beli kantor, gak usah gaji karyawan, gak usah ngurus apa-apa, karena semua sudah diurus oleh perusahaan. Kita cuma mengurus apa? Mengurus agar produknya laku. Iklan, promosi, distribusi. Ya, maka ya apa yang bisa Anda dapat jika Anda sudah bergabung di bisnis ini? Mari kita lihat. Apa yang bisa Anda dapatkan nanti? Saya jawab ya. Bapak dan Ibu akan dapat keuntungan yang sangat besar karena perusahaan tidak mengiklankan bisnis ini kemanapun. Produk Bimax, Bapak Ibu nggak akan lihat di TV, tidak akan lihat di koran, kecuali yang akan iklan adalah para agen distributornya. Perusahaan tidak. Saya pernah lihat nonton ya, PTBS ada iklan di TV, tapi yang iklan distributor, saya tanya, berapa durasi 30 menit talk show di TV? Ternyata, beliau sampaikan, Ustadz Asep ya, kalau tidak salah ya waktu itu, beliau sampaikan 250 juta, 30 menit sekali tayang. 30 menit sekali tayang. Itu jam 9 pagi. Yang nonton nggak banyak. Ya, kayak hari ini kan kurang banyak, kalau sore nanti banyak. Malam lebih banyak. Nah, Ibu, Bapak bayangkan, kalau uang itu sayang ya diberikan ke TV, lebih baik diberikan untuk kita untuk biaya promosi. Baik, kalau begitu, mari kita lihat Anda dapat apa di sini. Ya, saya tuliskan di depan di layar. Bapak dan Ibu supaya ingat tadi modal MODAL, sekarang adalah Bapak dapat hasil, Ibu dapat hasil HASIL.
Apa HSIL? H-nya adalah hemat, berarti untung. Sehingga bisnis ini menggaransi untung. Walaupun 2.100.000 nggak kejual, tapi untung daripada belinya 3 juta, maka ya kan 12 kali 250 3 juta. Maka kita dapat hemat. 1, 2. Habis H, ajak. Ajak agen baru, setiap ngajak satu mau bergabung bayar 2,1, dia dapat 30% atau 900.000 potongannya, ya. Nah, kita dapat 400.000. Dia dipotong 900, kita dapat 400. Dia lebih untung dari kita sebenarnya. Nah, maka Bapak Ibu lihat, setiap satu agen gabung, isi datanya di website, besok rekening kita langsung diisi 400.000. Dibayar setiap hari selama ada transaksi. Maka kalau kita bisa ngajak 2, ngajak 3, ngajak 10, berarti 10 kali 404 juta. Yang ketiga S, buat siapa ini? Sales cashback, yang bisa jualan, yang pinter, silakan jualan, yang mau. Satu paket 3 juta, dipotong 900, beli 2,1, kita jual menjadi untung 900.000. Kalau kita beli lagi, kita bisa upgrade, ya, menjadi misalnya 4 juta, ya, dapat barang 6 juta, berarti untungnya 2 juta. Itu kalau mau lebih. Asumsi, bisnis ini Bapak Ibu bukan ahli jualan. Kalau ahli jualan nggak pakai training, tapi yang tidak ahli jualan, maka Bapak Ibu ambil keuntungan yang keempat. Apa keuntungan yang keempat? H-nya adalah hemat. H-nya ajak agen dapat 400.000 per agen baru. S-nya sales cashback, jualan, dapat 30% lebih, ya. Yang keempat adalah I, iklan. Bapak dan Ibu, apa itu iklan? Iklan adalah jasa Bapak Ibu karena mempromosikan barang sehingga produknya laku, perusahaan untung, perusahaan ngasih untung ke siapa ya? Karena ada yang iklan itu. Maka Bapak Ibu akan dibayar. Berapa bayarannya? 50.000 per pasang. Apa itu arti 50.000 per pasang? Kalau kita ngajak 1 orang dapat 400.000. Kalau ngajak 2 orang dapat 400.000 kali 2. Jadi 800.000. Nah, pasangan, 2 pasang, sepasang, itu artinya kita dapat lagi 50.000 karena sudah ngajak 2. Jadi setiap ngajak 2 berlaku kelipatan, kita dapat 50.000. Dihitung 1 hari berapa. Kalau bisa 1 pasang, maka 50.000. Kalau 10 pasang, maka bisa 500.000. Kalau 20 pasang, bukan 1 juta, tapi cuma 600.000. 600.000 adalah gaji kita, bayaran kita iklan per hari maksimal. Kenapa maksimal? Karena perusahaan punya budgetnya tidak boleh lebih dari itu. Sehingga Bapak dan Ibu nanti kalau mau perusahaan ini long life, ya lama, berarti harus ditentukan berapa maksimal yang bisa dibayar. 600.000 per hari saya rasa cukup. Sebulan itu 18 juta. 18 juta per bulan. Itu kalau Bapak dan Ibu cuma suami saja, maaf, seorang diri ya, belum nikah. Kalau sudah nikah suami dan istri berarti 36 juta. Kalau punya anak 1 berarti 36 juta tambah 18, 54 juta. Nah, itulah potensinya. Sehingga di sini punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, monggo silakan. Ya. Nah, silakan. Nah, dikembangkan. Terakhir, Bapak dan Ibu, ya. Setelah mendapatkan H hemat, A ajak dapat 400, S sales jualan selling kita dapat 900, kemudian iklan dapat 600. Berikut terakhir adalah diakumulasi omset kita. 1 pasang dapat 50, 10 pasang dapat 500.000, 100 pasang ya, 100 pasang kita dapat lagi apa? Kalau akumulasi dapat 5 juta ya, dapat 5 juta. Plus kita dapat L, apa dia? Dapat luxury reward. Apa dia luxury reward? Reward hadiah tambahan yang pasti dapat secara akumulasi asalkan mencapai target ya. Nah, apa dia? Baik, kita lihat ya, boleh kita geser Nur ke motor. Apabila Bapak dan Ibu ya masuk ke luxury reward, ada setidaknya minimal 4 hadiah yang akan saya tunjukkan minimal ya, karena ini bisa lebih. Yang pertama adalah jika mencapai 100 pasang dan Bapak akan mendapatkan 1 unit motor seharga 20 juta, boleh ditukar tiket
umroh 25 juta. Ya. Nah, tapi sekarang sedang belum bisa berangkat, jadi rata-rata ambil jatah motor. Atau kadang ada yang sudah punya motor, dia belikan produk senilai 20 juta. Bukan uang cash ya. Baik, yang kedua, oh iya, sedang ada promo di bulan Juli dan Agustus. Setiap yang 75 pasang sudah langsung dapat motor. Ya. Nah, berikutnya 100 pasang dapat motor, 300 pasang motornya ditambahin mobil. Motor dapat, mobil dapat. Bapak dan Ibu, mobil yang harga 150 juta dan Bapak Ibu bisa beli sendiri, perusahaan yang transfer bayar, atau beli langsung ke perusahaan diberikan berupa unit mobil. Motor 100 pasang 20 juta, mobil 150 juta ketika 300 pasang. Setelah 100 pasang tambah 200 jadi 300. Jadi kedua-duanya dapat. Nah, yang ketiga, jika omset naik lagi, akumulasi terus sampai 1.500 pasang. Ya, 1.500 pasang maka mobilnya ditambah lagi. Yang besar, Pajero 500 juta. Fortuner juga boleh 500 juta. Lebih dari harga 500 juta kita tambah sendiri, kurang dari itu nanti ada saldo bisa ditukar produk, ya. Biasanya begitu, 1.500 pasang. Jadi 100 pasang motor 20 juta, 300 pasang mobil 150 juta, 1.500 pasang Pajero. Terakhir, puncaknya, Bapak dan Ibu, ketika sudah 3.000 pasang, Ibu dan Bapak akan mendapatkan hadiah impian. Hadiah impian kita 1 miliar berupa rumah yang nilainya 1 miliar rupiah. Jika berapa pasang? 3.000 pasang. Apa artinya? Ketika 3.000 pasang dapat rumah 1 miliar plus garasinya, plus ada Pajeronya, plus ada mobilionya, plus ada motornya juga. Jadi 3.000 pasang di puncak ini kita dapat. Masih dapat lagi nggak? Masih. Kalau apa? Siapa tahu istrinya juga ikut, berarti istri dapat motor, mobil, rumah. Anaknya ikut, anaknya dapat motor, mobil, rumah. Bahkan satu orang bisa sampai 31 kali lipat, ya, kalau dia mau mengupgrade statusnya. Nah, menjadi sampai priority. Itu bisa dikonsultasikan nanti dengan yang berikut. Tapi ya, Bapak dan Ibu, ini sudah sangat istimewa, dan bagian akhir dari cerita saya adalah, Bapak Ibu, insya Allah sebentar saja saya tunjukkan bagaimana cara supaya kita bisa cepat dapat apa yang kita impikan, ya, supaya kita bisa cepat dapat yang kita impikan, ya. Apa mimpi kita? Yang paling mudah adalah dapat rumah. Apa arti dapat rumah? Berarti dapat mobil Pajero, dapat kemudian mobil biasa yang 150 juta dan dapat motor. Nah, sekarang langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah, Bapak dan Ibu, mari kita susun rencana, mari jalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Bagaimana cara melangkah? Saya rumuskan, saya sampaikan ide ini supaya kita buktikan benar, dan bukti itu paling bagus adalah bukti untuk Bapak dan Ibu. Kalau bukti-bukti yang lain sudah banyak dan sebagian hadir di forum ini, nanti kita undang mungkin oleh Pak Nur, ya. Saya nanti hanya menyampaikan konsep, yaitu apa? Bapak Ibu lihat, ya, langkah kita adalah langkah mudah. M-U-D-A dan H. M-U-D-A dan H. Mudah. Langkah mudah ini kepanjangannya ada 5, berarti langkahnya M-U-D-A-H. M-nya adalah memakai. Bapak dan Ibu, kuncinya adalah kita mau memakai. Berarti bukan menjual, ya. Ya, memakai itu udah cukup. Beli 2.100.000, 2.100.000, pakai. Anda dapat untuk apa? Hemat. Berapa hematnya? 900.000. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Langkah kedua adalah memakai nilainya 1. Langkah kedua, U, M dan U. Undang. Undang itu apa? Ngajak datang ke Zoom meeting. Ngajak datang ke pertemuan di kantor, ngajak datang ke home sharing di rumah. Untuk apa? Ceritakan apa yang saya ceritakan. Nanti kita bisa buat pelatihan bagaimana menceritakan ini semua. Tapi tanpa latihan pun insya Allah semua bisa nyontek, gampang kok. Karena ini sudah dibuat semudah mungkin, orang awam pun bisa. Undang berapa? Jangan 1, jangan 2, jangan 3, jangan 4, tapi langsung optimal. Undang 10. Tahap keempat, alat bantu. Nah, lihat angkanya.
modalnya 21, ngajaknya 10, mungkin yang aktif cuma 2, tapi di bawah 2 bisa 500 dan 500, insya Allah. Terus, ada tahap yang kelima, ya, home sharing. Nah ini intinya. Itu apa Bapak Ibu? Gunakan rumah-rumah kita untuk acara seperti ini. Boleh online, boleh offline. Ya, maka Bapak dan Ibu insya Allah yang 1.000 nanti jadi kalikan 10 jadi 10.000. 10.000 itu 5.000 pasang. 5.000 pasang kali 50.000 sama dengan 250 juta. 250 juta. Pajero-nya dapat karena 1.500 pasang syaratnya. 500 juta lagi. Kemudian dapat rumah syaratnya 3.000 pasang. Ini kan 5.000. Maka dapat 1 miliar. Kesimpulannya, ada tahap kelima kita dapat ya rezeki 250 juta tunai, 500 juta mobil, 1 miliar rumah. Modalnya cuma 2,1. Pajak berapa? 10. Yang aktif berapa? Minimal 2. Minimal 2. Kalau 10 bagus lah, gitu ya. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah, Bapak Ibu lihat pada tahap MUDAH. Langkah ini mudah. MUDAH. Oke, baik, terima kasih. Kita lihat bagian terakhir. MUDAH, mudah. Bapak dan Ibu, insya Allah langkah ini kalau kita yakin bisa karena mudah. Nah, sekarang mari kita berhitung. Memakai nilainya 1, hemat. Undang nilainya 10, 4.250. Duplikasi nilainya 100, 2.500 bonusnya. Alat bantu 1.000, dapat 25 juta, dapat motor 20 juta, dapat mobil 150 juta. Home sharing 10.000, dapat 250 juta, dapat mobil 500 juta, dapat rumah 1 miliar. Sampai di sini Bapak Ibu lihat, ada berapa langkahnya? 5. MUDAH. Memakai undang duplikasi alat bantu home sharing. Sekarang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, ya, bagaimana agar kita bisa mendapatkannya? 5 langkah, maka mari melangkah. Mari melangkah. Berapa lama melangkahnya? Kapan dapat rumah 1 miliar? Kapan dapat rumah 1 miliar? Maka caranya adalah berapa lama ya? Langkahnya ada 5, berarti berapa lama? 5 hari. 5 hari. Apa mungkin? Mungkin kalau hari ini daftar, besok ngajak 10, besoknya lagi ngajak 100, besoknya lagi 1.000, besok lagi 10.000. Itu kan kalau semua orang kerjanya normal. Ya, teorinya bisa. Cuma aplikasinya kita tunggu bukti. Agak susah, tapi bisa. Mudah kalau untuk yang berikut. Nggak sanggup 5 hari, ya udah langsung 5 bulan. Jadi bulan ini daftar pakai. Bulan depan ngajak 10 orang, bulan depan lagi 100, bulan depan lagi 1.000, bulan kelima 1 miliar. Bulan kelima 1 miliar. Masih nggak percaya juga? Silakan. Saya permudah. Ini 1 miliarnya dapat rumah tuh setelah 5 tahun. 5 tahun, bukan 5 bulan. Yang gimana tuh? Tahun ini baru jadi pemakai, tahun depan baru ngundang, tahun berikutnya, tahun ketiga duplikasi, tahun keempat pakai alat 1.000 orang, tahun kelima 10.000. Ya, nah yang ini kayaknya mulai jauh lebih yakin ya, tapi kelamaan ya. Maka Bapak Ibu, caranya gimana yang kita lakukan? Mari kita bangun mimpi ini. Ya, rencananya sudah disiapkan oleh PTBS. Sekarang tinggal amal kita, langkah kita mau apa, kita mau mulai dari mana. Maka Bapak dan Ibu semuanya terserah Bapak dan Ibu. Kalau besok ada Zoom meeting lagi, Bapak Ibu mau ikut, mau ajak orang, silakan. Kalau mungkin malam nanti ada Zoom meeting, maka nanti kita akan undang di home sharing. Ya, silakan daftar masuk dalam grup home sharing supaya tidak kehilangan info. Pulang dari sini Bapak dan Ibu segera nih, pesen ini gratis ongkos kirim ya. Kartu nama ini perlu. Kita akan kirimkan filenya, kita akan kirimkan kalau mau Bapak dan Ibu buat sendiri silakan kalau lebih murah, tapi dengan program kita insya Allah jadi sangat murah. Sudah banyak bukti di sini, ada presentasi di sini yang bisa Bapak dan Ibu pakai nanti. Ini akan saya share di grup.
Kemudian Bapak Ibu silakan edit-edit, mungkin gambarnya disesuaikan dengan leadernya. Dan saya selanjutnya, Bapak dan Ibu merasa cukup menyampaikan balighu anni walau ayat, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Idenya adalah pahami produk, ya. Produk ini adalah produk yang melekat pada diri kita semua. Yang kedua, segera melangkah, cari modal, ya, kejar hasil, kerjakan langkah dengan cara mudah. Dan Bapak Ibu, kita bisa jadi bertemu lagi, ya, atau tidak, tergantung istiqomahnya kita di sini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kemungkinan kata-kata yang salah, mohon nanti diralat kalau ada yang salah. Kalau khilaf, saya minta ampun, ya, istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Bersyukur atas semua ini, ya Allah memberikan karunia perusahaan yang dahsyat, yang terbaik, the best, be the best. Dan sebagainya silakan dilanjutkan di grup WA, ya, di grup